Ada beberapa hal perkembangan yang perlu kami sampaikan terkait dengan kemarin kasus yang sempat viral. Kasus dengan laporan polisi nomor B305 Romawi 2023 SPKT Ambon 31 Juli 2023 dengan kasus penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Yang pertama perlu saya jelaskan kepada rekan-rekan semua bahwa TKP ini adalah bukan di asrama Polres Ambon. Itu perlu diketahui. TKP-nya adalah tanah lapang kecil yang itu berseberangan dengan Polres Ambon, di mana itu merupakan perumahan masyarakat, pemukiman masyarakat umum, jadi bukan di Polres Ambon. Kemudian yang kedua, yang sempat viral di rekan-rekan wartawan maupun yang sempat viral di media massa juga, bahwa korban berumur 15 tahun. Ini perlu kami jelaskan bahwa korban sesuai dengan dokumen kependudukan yang kami dapatkan dari keluarga korban, itu korban lahir tanggal 8 Mei tahun 2005. Dengan demikian sampai dengan hari ini berarti korban itu sudah berusia 18 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Dengan demikian ada yang mempertanyakan kenapa sampai tidak dikenakan pasal perlindungan anak. Memang tidak bisa digunakan karena memang korban berusia 18 di atas 18 tahun. Ya. Secara detail, secara rinci ininya nanti dijelaskan oleh Kasat Selse. Namun kemarin sempat viral juga bahwa keluarga daripada korban mendatangi Polres menuntut untuk pelaku ditangkap. Pada saat mereka datang, itu pelaku sudah ditangkap. Kejadian 1 jam setelah kejadian, itu pelaku sudah ditangkap. Ya, jadi ini perlu untuk diketahui oleh rekan-rekan juga. Sekaligus juga kami klarifikasi. Dugaan yang kita kenakan kepada yang bersangkutan itu terkait dengan pasal 351 ayat 3. Penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia. Sejauh ini baru kita terapkan pasal itu. Ini masih kita perdalam lagi untuk apa mungkin bisa kita kenakan dengan ketentuan pasal yang lain terkait perbuatan. Tentu saja ini harus kita sinkronkan dengan fakta yang terjadi yang kita temukan terkait dengan peristiwa ini. Untuk hasil otopsi bagaimana Pak? Kan sudah dilakukan otopsi terhadap jenazah. Terkait dengan hasil otopsi kemarin itu awalnya keluarga korban tidak mau untuk korban ini diotopsi. Namun demikian dari penyidik kemudian mendatangi, menyampaikan, memberikan pemahaman kepada mereka sehingga akhirnya keluarga korban mau untuk diotopsi. Hasil otopsi sudah keluar. Namun demikian ini merupakan kewenangan daripada dokter forensik yang melakukan otopsi untuk nanti disampaikan di hadapan sidang karena itu adalah kewenangan daripada dokter. Namun secara gambaran umum bisa kami sampaikan bahwa antara hasil otopsi dengan pasal yang kami sangkakan itu berkaitan. Mungkin secara umum demikian. Untuk saksi-saksi tidak Pak? Berapa saja yang itu? Saksi-saksi untuk saat ini kita sudah memeriksa ada kurang lebih 3 orang saksi. Rencananya kita akan periksa lagi 3 orang saksi lagi untuk memperkuat pembuktian kita. Pak Kasat, jadi sesuai hasil pemeriksaan, pelaku ini pukul berapa kali terhadap korban? Ada kurang lebih 3 kali. Saat yang pertama itu diinformasikan saat korban masih pakai helm. Nah, pukulan kedua dan ketiga itu apakah korban masih pakai helm atau sudah tidak pakai helm? Masih menggunakan helm. Jadi 3 pukulan korban masih pakai helm. Karena kami hanya bisa menyampaikan bahwa kejadiannya demikian, kemudian pelaku sudah ditangkap, kemudian hanya dalam 1 jam setelah kejadian pelaku sudah ditangkap. Pasal yang kami kenakan adalah ini, jadi saksi berdasarkan alat bukti saksi, alat bukti keterangan tersangka, dan alat bukti otopsi. Inilah yang dijadikan sebagai alat bukti sehingga kami menetapkan tersangka ini. Dan tidak menutup kemungkinan, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kasat, bahwa apabila dalam perkembangannya ditemukan ada perbuatan dari keterangan saksi yang terkait dengan pasal lain, maka tidak menutup kemungkinan untuk kami akan gunakan pasal-pasal yang lain. Demikian. Terkait kemungkinan itu, Pak Kasat, kan ada jeda waktu dari Gapura yang pada saat hampir nabrakan itu ke lokasi TKP pemukulan itu kan cukup itu. Apa memang bisa dikategorikan berencana karena bisa ada jeda waktu beda pemukulan itu? Nanti kita perdalam lagi ya, karena kita akan panggil 3 saksi lagi, kita akan perdalam lagi untuk kejadian. Diduga 351 ayat. Yang lainnya enggak. Ancaman hukumannya berapa tahun ya Pak? Tahun ya? Iya, kalau 351 ayat 3 gitu. Pak Kasat, SPDP tersangka sudah dikirim ke jaksa? Iya, kita. Kalau tanda-tanda kekerasannya misalnya Pak ada gumpalan darah, benturan dan sebagainya. Itu nanti dokter yang menyampaikan. Yang jelasnya secara umum kami sampaikan bahwa antara sangkaan pasal, sangkaan yang kami terapkan kepada pelaku dengan hasil otopsi ada keterkaitan.
Dipastikan kasus ini tidak akan terus sampai dari putusan. Beta perlu sampaikan di sini ya. Sejak dari awal Bapak Kapolda sudah memerintahkan, baik itu anggota atau bukan anggota, pejabat atau bukan pejabat, siapapun dia yang melakukan pelanggaran terhadap hukum, maka yang bersangkutan akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan hukum. Kita tidak membedakan itu pejabat, keluarga pejabat, anggota polisi sekalipun dia bersalah, kita akan memproses. Demikian.